Informasi pertama di Kompas Siang Saudara, jenazah Kolonel Antonius Hermawan, salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, hari ini diterbangkan ke Yogyakarta untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai persiapan keberangkatan jenazah Kolonel Antonius Hermawan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setelah upacara penyerahan jenazah dari keluarga ke negara, peti jenazah langsung dibawa ke bandara untuk diterbangkan ke Yogyakarta. Informasi dari pihak keluarga, jenazah korban akan dimakamkan di Desa Kaliwungu 8, Sleman, Yogyakarta pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius meninggal ketika sedang melaksanakan peledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Pasca terjadinya ledakan di lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, dan disterilkan hari ini. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dipasang garis polisi. Warga dan pihak yang tak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Kemarin, kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam, dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran dan kegiatan tim investigasi akan dilanjutkan kembali. Untuk korban yang berasal dari masyarakat sekitar, setelah ada izin dari tim medis, nanti akan diambil oleh pihak keluarga masing-masing dan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang ada di desa sekitar. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus pemusnahan amunisi yang mengakibatkan 13 orang tewas di Garut, Jawa Barat, kita langsung sapa 2 jurnalis Kompas TV. Ada Ridwan Mustopa di lokasi pemusnahan amunisi di Kecamatan Cibalong dan Ahmad Fadilah di RSUD Pamengpeuk. Kita ke lokasi kejadian terlebih dahulu. Selamat siang Ridwan. Apakah pengamanan di lokasi pemusnahan amunisi hingga siang ini masih dilakukan dan apakah masih ada amunisi yang tersisa? Ya, Imron dan juga saudara, pasca terjadi ledakan saat peledakan amunisi tidak layak pakai atau kadaluarsa terjadi pada Senin kemarin sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini di lokasi tempat kejadian perkara atau TKP disterilkan dan juga dipasang garis polisi. Tidak boleh ada warga ataupun masyarakat yang berlalang atau mendekati lokasi tempat kejadian perkara. Tak hanya itu, tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Pangdam 3 Siliwangi didampingi oleh Danrem 062 Tarumanagara dan juga Dandim 0611 Garut mendatangi lokasi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung atau untuk melakukan pengecekan berkaitan dengan pasca terjadinya ledakan. Tak hanya itu, sejumlah petugas pun baik itu dari TNI dan juga dari Brimob dan juga dari petugas gabungan lainnya berada di lokasi untuk melakukan penyisiran untuk mengantisipasi adanya serpihan amunisi yang masih berada di sekitar tempat kejadian perkara seperti itu, Imron. Ridwan, apakah sudah diketahui jumlah dan jenis amunisi apa saja yang dimusnahkan hingga mengakibatkan belasan orang meninggal dunia? Hingga saat ini memang belum ada keterangan resmi berkaitan dengan jenis apa aja yang berada di tempat kejadian perkara, tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat peledakan amunisi yang dilakukan pada Senin kemarin sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, sehingga 13 orang meninggal dunia, 4 diantaranya anggota TNI dan juga 9
korban lainnya meninggal dunia merupakan warga sipil yang merupakan warga di Kecamatan Singajaya, juga di Kecamatan Cibalong, juga di sekitar warga di kawasan Garut Selatan seperti itu. Dan tadi setelah Panglima Kodam 3 Siliwangi dan juga rombongan mendatangi tempat kejadian perkara, rombongan pun langsung bergas menuju Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pamengpek untuk bertemu langsung dengan kerabat atau keluarga korban seperti itu. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa lokasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Pamengpek ke tempat kejadian perkara memang lokasinya tidak begitu jauh. Kalau dimisahkan dengan menggunakan kendaraan roda 4, itu memakan waktu hanya 40 menit saja. Dan juga ketika kami tadi sempat mau memasuki ke tempat kejadian perkara, memang di sana ada himbauan dilarang masuk untuk menuju ke lokasi kawasan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang pemusnahan amunisi ini memang belum bukan kali pertama ini dilakukan di kawasan itu, sudah beberapa kali dilakukan di lokasi itu. Dan memang kemarin kejadiannya itu tanpa diduga, dan memang setelah amunisi diledakkan tiba-tiba sejumlah warga menghampiri lokasi kejadian untuk mencari serpihan-serpihan atau solongsong yang setelah sebelumnya diledakkan oleh petugas seperti itu, Imron. Baik, TKP ledakan di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat saat ini dijaga ketat oleh TNI, masih steril dan pihak yang tidak berkepentingan dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa. Dan dari Kecamatan Cibalong atau di lokasi atau TKP kejadian, kita akan bergerak menuju ke RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Selamat siang Fadil, apakah semua keluarga korban sudah membawa data antemortem ke rumah sakit? Ya, Imron dan saudara, memang hingga saat ini para keluarga korban terus mendatangi ruang jenazah RSUD Pamengpek Kabupaten Garut, di mana kedatangan pada keluarga korban itu memberikan data kepada pihak petugas DVI Bitdokes Jawa Barat, mulai dari pakaian terakhir yang digunakan oleh oleh korban, kemudian apakah ada tanda-tanda kelahiran dari para korban, sehingga nantinya data-data yang diserahkan pada petugas DVI ini akan dijadikan bahan ataupun proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak DVI, karena memang hingga saat ini Imron dan saudara, dari 13 korban insiden ledakan pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai ini, baru 9 yang sudah berhasil diidentifikasi, di mana 4 orang ini merupakan anggota TNI dan sudah dibawa untuk dimakamkan. Kemudian 5 orang ini masih berada di ruang jenazah, dan masih ada 4 orang yang saat ini memang masih berjalan proses identifikasi, Imron. Baik, hingga saat ini dari 13 jenazah, 9 diantaranya sudah teridentifikasi, 4 diantaranya merupakan prajurit TNI dan 5 diantaranya merupakan warga sipil. Dan proses identifikasi dari jenazah yang sisanya atau masih belum teridentifikasi masih terus dilakukan hingga siang hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah dan juru kamera Andri Iskandar yang melaporkan dari RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa yang melaporkan dari TKP ledakan di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.